Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, bangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video yang Anda saksikan ini adalah detik-detik ketika ratusan pasukan Brimob mengerahkan aparat kepolisian mengepung pondok pesantren As-Siddiqiyah di pelosok Jombang, Jawa Timur untuk menangkap tersangka pencabulan yang tidak lain adalah putra dari pengasuh pondok pesantren tersebut yang dikenal dengan nama Mas Pehi. Dan seperti yang Anda lihat, terjadi ketegangan, bahkan diberitakan terjadi bentrokan antara polisi dengan jamaah atau santri di pondok pesantren tersebut. Oleh karena itu polisi kemudian bersikap tegas dan menangkap lebih dari 30 orang yang mencoba menghalang-halangi aparat ketika akan meringkus Pehi itu. Belum ada ketegasan, belum ada laporan apakah sudah berhasil ditangkap, berhasil dibawa ke Polda Jawa Timur atau belum, Pehi itu. Sampai saya mengambil video ini sekitar jam 14.30, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah tersangka pencabulan ini sudah digelandang, sudah berhasil diringkus, ditangkap oleh polisi atau belum. Tetapi bahwa polisi kemudian menangkapi beberapa orang, sekitar 30-an kalau saya baca beritanya, karena mencoba melawan dan menghalang-halangi polisi di dalam menjalankan tugasnya itu. Dan ini memang, dan saya kira polisi sudah melakukan langkah dan ketegasan yang tepat. Siapapun lah di negeri ini, tokoh agama manapun kalau memang berbuat tindak pidana, berbuat kriminal ya harus berhadapan, bertanggung jawab di depan hukum. Jangan jadi pengecut. Jangan hanya mentang-mentang jamaahnya banyak, kemudian mengerahkan masanya untuk melawan aparat, melawan petugas. Itu namanya pengecut, pecundang. Siapapun Anda, baik sendiri ataupun secara berkelompok. Kalau melanggar hukum yang ada di negara ini, ya harus berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab. Kalau Anda kemudian mentang-mentang mengerahkan massa, mentang-mentang pengikutnya banyak, mentang-mentang jamaahnya banyak, itu namanya menantang main hukum rimba. Kalau itu dituruti, kalau itu disikapi yang sama oleh kelompok lain yang bertentangan dengan Anda, makanya terjadilah konflik perang horizontal. Ya kalau hanya batu, lempar batu. Kalau kemudian sama-sama membawa sajam, ya perang senjata. Itu adalah sikap-sikap yang tidak terpuji, sikap-sikap yang tidak patut dicontohkan oleh sekelas pengasuh pondok pesantren, sekelas ustadz, sekelas yang katanya ulama, kiai, yang memiliki jamaah ribuan, bahkan katanya jutaan orang. Jangan kemudian itu menjadi senjata untuk melanggar hukum, untuk melawan hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Maka sekali lagi saya mendukung penuhnya ketegasan aparat kepolisian di dalam meringkus Pehi yang sudah 2 tahun diburu dan belum berhasil. Bahkan dilindungi oleh ayahnya sendiri yang sudah sepuh sebenarnya, sudah berusia 90 tahun, yang menjadi pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah itu. Persoalan Anda menyangkal bahwa itu hoax, tidak benar, katanya ingin menghancurkan nama pondok pesantren, kan bisa dibuktikan di pengadilan. Mana yang benar, mana yang salah, mana? Apakah pelapornya yang salah ataukah Anda yang salah, kan begitu. Saya baca beritanya ya. Ribuan polisi mengepung pondok pesantren Siddiqiyah Jombang untuk menjemput paksa DPO kasus pencabulan Muhammad Subhi Asal Sani atau MSAT alias Mas Pehi 42 tahun. Terjadi ketegangan di lokasi hingga ada polisi yang terluka. Pantauan wartawan di lokasi operasi aparat kepolisian ini mendapat perlawanan dari pihak pesantren. Perlawanan tersebut mengakibatkan satu anggota Satbrimob Polda Jatim terluka di bagian tangan kanannya. Anggota yang terluka lantas ditarik keluar dan dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan Bayangkara. Ketegangan pun sempat terjadi saat polisi menerima perlawanan. Namun aksi brutal para pengikut MSAT mampu dijinakan dengan menahan sejumlah massa dari dalam pondok.
Di lokasi ada aparat gabungan dari Polda Jatim, Polres Jombang, dan Satbrimob. Mereka mulai mengepung Ponpes Siddiqiyah sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendamping korban Nun Sayuti membenarkan hal ini. Saat ini Nun sedang berada di sekitar pondok. Tak hanya itu, polisi juga menutup akses keluar masuk jalan pondok mulai dari jembatan Peloso hingga traffic light Bawangan Jombang. Situasi di lokasi dipenuhi polisi berseragam maupun tidak. Mobil-mobil polisi juga tampak memenuhi sekitar Ponpes. Sedangkan di depan pintu pesantren, anggota berpakaian lengkap dengan tameng besi dan senjata gas air mata disiagakan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk pondok. Di lokasi juga berdatangan ratusan anggota baru sergap dari Satbrimob, anggota buruh sergap dari Satbrimob. Mereka memaksa masuk ke dalam pondok. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan MSAD tersebut. Nah, update terkini ini sekitar pukul 14.00, massa yang ditangkap menjadi 60 orang karena menghalangi penjemputan atau penangkapan paksa Behi, putra dari pengasuh Pondok Pesantren Siddiqiyah di Jombang. Polisi mengamankan puluhan orang yang menghalangi upaya penjemputan paksa DPO pencabutan Muhammad Subhi Asal Sani atau MSAT alias Mas Behi. Total ada 60 orang dari Ponpes Siddiqiyah Jombang yang sudah ditangkap. Dilansir dari Detik Jatim Kamis 7 Juli 2022, Kabinhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto menjelaskan 60 orang yang diamankan diketahui sempat ikut berzikir dalam Ponpes ketika polisi hendak melakukan penangkapan terhadap Mas Behi. Polisi hanya mengizinkan santri atau warga internal Ponpes yang ada di dalam Ponpes. Sementara itu, pengasuh pesantren Siddiqiyah ini yang tidak lain adalah ayah dari tersangka kembali menghalang-halangi langkah polisi untuk menangkap putranya itu. Ini pengasuh Ponpes Siddiqiyah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukhti lagi-lagi menolak bila putranya DPO pencabulan Muhammad Subhi atau Mas Behi ditangkap polisi. Alasan penolakan Kiai Mukhtar pun berbeda-beda. Terlihat Kiai dengan sedang berdialog dengan Kapolres Jombang di rumahnya yang hendak menjemput paksa Behi itu. Oke, terima kasih. Sampai saya membuat video ini jam 14.30-an. Belum ada kabar bahwa apakah Behi sudah berhasil ditangkap atau belum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.